Salam, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan malam hari ini. Nas yang diperhadapkan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Saya berikan judul, Siapakah Roh Kudus menurut orang Kristen? Namun sebelumnya, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami, yang mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kami, terlebih sampai pada saat ini masih mempercayakan nafas hidup itu. Pun pada kesempatan malam hari ini ya Bapa masih izinkan saya atau hamba untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman yang telah Tuhan tabur ini nanti boleh memberkati kami sekalian, memberkati semua orang-orang yang menonton atau mendengarnya ya Tuhan, sehingga hidup mereka dibaharui dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami percaya kekuatan firman Tuhan menopang hidup kami sekalian. Kami percaya melalui firman-Mu yang terus bertumbuh dalam hati, dalam pikiran kami itu, membuat sukacita kami terus berlimpah. Dan kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengirimkan anak Yesus Kristus untuk menyelamatkan hidup kami, untuk menebus hidup kami. Darah yang Tuhan Yesus tumpahkan tersebut membuat kami boleh diberkati oleh Tuhan. Membuat kami boleh merasakan sukacita, membuat kami boleh merasakan damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan ya Tuhan. Terima kasih juga buat bimbingan Roh Kudus di dalam hati, dalam pikiran kami, dalam setiap helaan nafas hidup kami. Mengajarkan kami bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini adalah Tritunggal atau tiga dari Tritunggal yang sudah pernah saya sampaikan. Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, kemudian juga Allah Roh Kudus. Ketiga-tiga ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang hakikatnya sama adalah merupakan hakikat Allah.
Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini, bagaimana pembicaraan yang Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya sebelum dia disalibkan, atau sebelum dia menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang Bapa bebankan kepada dia. Ketika Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa kita, ketika Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kita melalui darahnya, sebab darahnya lah nanti yang akan memberikan kesaksian untuk menyelamatkan hidup kita. Demikian juga Yesus Kristus pada nas ini memberitahukan bahwa adalah lebih baik bagi dia untuk pergi supaya roh kebenaran atau Roh Kudus itu bisa datang kepada kita. Di sana jelas dikatakan pada ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Roh Kudus yang dikirim inilah nanti yang akan menginsati saudara dan saya. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Roh Kudus inilah yang menuntun orang-orang percaya. Roh Kudus ini jugalah yang melakukan segala sesuatu, yang mengetahui apa yang terjadi dalam hati dan pikiran Allah Bapa, apa yang terjadi dalam hati dan pikiran Kristus Yesus. Di sana pada ayat ke-8 dikatakan, dan jikalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa dikatakan karena mereka tetap tidak percaya kepadaku atau kepada Kristus Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu ketika Yesus Kristus menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk selamatkan. Pada saat itulah juga dia menyelesaikan pekerjaannya, dan ketika dia melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah Bapa, pada saat itulah penguasa dunia ini itu akan dihukum. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, atau Kristus sendiri mengatakan pada ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan juga Roh Kudus inilah yang akan memuliakan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, demikian juga salah satu contoh kapan pada saat terjadi Roh Kudus itu turun untuk memuliakan, yaitu pada saat hari Pentakosta. Pada saat hari Pentakosta, setelah Yesus Kristus naik ke surga, pada Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 39, salah satunya pada ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu ia mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus sudah menyampaikan kepada kita bahwa ia akan mengirimkan penghibur. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jikalau kita benar-benar orang Kristen, maka pada saat itulah ketika kita dibaptis, Roh Kudus itu sudah bertahta dalam hati dan pikiran kita. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kapan Roh Kudus mulai memimpin kita?
atau kapan rencana keselamatan Kristus Yesus itu mulai ada dalam hati kita? Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20, sebelum Yesus Kristus naik ke surga setelah penyaliban dia, kemudian setelah kebangkitan dia pada hari yang ketiga, kemudian dia memberkati murid-muridnya pada saat itulah sebelum dia naik ke surga. Pada Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 di sana dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kapan Roh Kudus itu ada dalam hati orang-orang percaya atau dalam hati kita? Yaitu pada saat kita mulai dibaptis atau ketika kita dibaptis, sejak itulah Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah, sekarang saudara yang terkasih oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah Roh Kudus dalam hati saudara dan saya itu berkembang atau tidak? Dikasih makan atau tidak? Seperti kita manusia atau kedagingan kita ini diberi makan 3 hari sekali, 3 kali sehari. Kalau Roh Kudus dalam hati Anda, dalam hati saudara tidak diberi makan, saya pikir sama seperti anak kecil itu tidak berkembang. Tidak berkembang. Lihatlah bagaimana kondisi seorang anak kecil mulai ketika dia lahir, kemudian dia bertumbuh dan sampai dewasa. Tentu dia makan. Tentu dia makan nutrisi yang baik. Mulai dari susu ibunya, kemudian perlahan bubur, kemudian nasi lembek, kemudian akhirnya nasi keras sehingga dia menjadi dewasa. Demikian juga roh dalam hati kita itu, saudara yang terkasih oleh Tuhan, harus kita beri makan. Makanan apakah untuk Roh Kudus itu? Yaitu ketika kita mulai mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari kita. Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya curiga roh Anda itu tidak berkembang. Roh Anda itu bahkan mungkin stuck, tidak bertumbuh. Tetapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, lihatlah bagaimana hidup orang yang hidupnya berkembang. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya dan keluarga saya dan istri saya itu setiap hari kami membaca Alkitab. Kalau saya, saudara yang terkasih oleh Tuhan, pagi saya membaca Alkitab, siang juga saya membaca Alkitab, malam juga saya membaca Alkitab. Itu terus menerus saya lakukan, dan hal itu terjadi, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Saya memulainya sekitar tahun 2013. Itu yang saya full. Sampai hari ini, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Hebatnya firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita itu membersihkan seperti obat, membersihkan segala sesuatu dalam diri kita. Contohnya, saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika kita pagi tadi membaca Alkitab, ketika kita tiba-tiba mau melakukan dosa atau berbohong, itu ada roh dalam diri kita itu berkata, padahal kamu Eriano baru tadi pagi membaca Alkitab, kenapa kamu berbohong? Itu ada tekanan dalam diri kita. Ada seperti suara yang berbicara dalam diri kita itu secara halus. Itulah saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, salah satu contoh roh yang ada dalam diri kita. Dia mengingatkan kita ketika kita melakukan pelanggaran. Demikian juga saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, bagaimana Tuhan mengajarkan saya, bagaimana Roh Kudus mengajar saya. Itu luar biasa. Sangat luar biasa saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, ikut Tuhan. Kita tidak perlu ikut dunia ini, ikut segala hal-hal di luar daripada Kristus Yesus, atau berhala-berhala atau dukun segala macam. Cukup kita ikut Kristus Yesus, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada anaknya Yesus Kristus yang adalah anak yang tunggal yang diutus oleh Bapa, percaya juga kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika Anda dan saya melakukan hal itu,
ketika Roh Kudus itu atau roh dalam diri kita itu dihidupkan terus menerus, saya percaya saudara dan saya akan menikmati damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia tidak bisa memberikannya, hanya kepada orang-orang tertentu atau orang-orang yang dibaptislah yang diberikan. Dan nanti Roh Kudus itulah yang nanti yang akan memberikan kesaksian kepada kita melalui darahnya Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya mengingatkan kepada kita, itulah cara kerja Roh Kudus itu. Itulah cara kerja, yaitu bagaimana Yesus Kristus mengutus rohnya. Itulah bagaimana dia bekerja dalam diri kita. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya mengingatkan juga, jangan sama sekali mendukakan Roh Kudus. Ada begitu banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang karena dunia ini, karena ikut suami, karena ikut istrinya, pergi meninggalkan imannya. Mungkin pada saat itu mereka boleh menikmati dunia ini, tetapi saya pastikan mereka tidak akan mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu terjadi atau terdapat dalam salah satunya Yesaya 63 ayat ke-10 di sana dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, jelas saya katakan jangan tinggalkan iman kita, tetapi mari hidupkan roh yang ada dalam diri kita, iman kita kepada Kristus Yesus, kepada Allah Bapa. Karena kalau tidak maka ia akan menjadi musuh. Menjadi musuh kita. Ketika ia menjadi musuh kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melawannya. Karena dia adalah raja di atas raja. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, hati-hati atas hidup kita. Karena saudara yang terkasih oleh Tuhan, hidup kita ini hanya sementara di dunia ini. Hanya sementara. Firman Tuhan mengatakan 70 atau kalau kita kuat sampai 80 tahun. Jadi hidup kita itu tidak lama. Tetapi hidup kita yang lama atau kekal itu adalah dalam Tuhan. Di dalam kekekalan. Kita pulang ke rumah Bapa, di sanalah kita hidup kekal. Saudara dan saya ketika pulang ke sana akan hidup kekal. Dan saya pastikan siapapun orangnya, ketika ia menghidupkan firman Tuhan ini, dia pasti adalah merupakan warga dari kerajaan surga. Jadi saudara yang terkasih, hati-hati jangan sempat kita mendukakan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32 juga di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebutuhan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dari Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah
matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ketika Roh Kudus dalam diri Anda dan saya itu terus bertumbuh, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Melakukan sekalipun hal yang tidak baik atau kejahatan, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kita terus bertobat, dan bertobat. Kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya hati dan pikiran kita terus dibaharui, sehingga firman Tuhan itu yang ditulis dalam loh-loh hati kita itu terus dibaharui. Karena kita sudah dimateraikan oleh darah Kristus Yesus. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, sehingga dengan demikian kita boleh merasakan damai, sukacita di dalam Kristus Yesus. Dan demikian saudara yang terkasih oleh Tuhan, sehingga kita boleh menikmati buah daripada Roh. Buah Roh itu ya seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal itu terjadi atau terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya saudara dan saya, ketika hati dan pikiran kita dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, ketika Roh Kudus yang dikirim oleh Kristus Yesus itu dimateraikan dalam hati dan pikiran kita, saya percaya ketika saudara boleh menghidupkannya, maka kita boleh menikmati damai sejahtera. Pun kita akan menjadi warga kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami gumuli, kami pelajari bersama-sama itu mendarat dalam hati dan pikiran kami sekalian ya Tuhan. Yaitu orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk selamatkan. Yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pakai hidup mereka Tuhan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dan tulislah firman-Mu Tuhan dalam loh hati mereka. Barui hati dan pikiran mereka Tuhan, dan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah di hari akan datang mereka semakin cinta kepada firman-Mu Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran mereka dengan darah Kristus Yesus. Sehingga boleh menjadi tanda bahwa mereka adalah warga kerajaan surga. Hamba percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan pada malam hari ini memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.